Baik. Kita praktekkan kepada bacaan Quran kita. Yang terakhir kita membaca surah Asy-Syams dan belum selesai. Kira baru ayat 4 ya, ayat 4 ya. Tapi saya duduk dulu sebentar. Kita baca dulu beberapa ayat yang sudah berlalu, nanti kemudian kita baca ayat yang seterusnya. Baik, setelah saya a'udzu zal ini zu ya. Zu bukan ju. A'udzu zu dan tipis, jangan banyak-banyak zu, tahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, surat kita Asy-Syams. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. La-nya buat satu fathahnya. Laisa lay. Wal-laili idza yaghshaha. Baik, kita lanjutkan ayat kelima. Ayat kelima ada tulisan was-samai wa ma banaha. Baik, di sini kasih tanda ini. Kenapa tuh? Baik, ada tanda ini. Tanda ini ada dan tidak ada, no problem. Yang harus kita ketahui nanti kaidahnya. Ya. Mad wajib muttasil. Apa kaidahnya? Setiap ada mad tabi'i menghadapi hamzah. Apa itu mad tabi'i? Fathah jumpa alif. Ketemu lagi dengan hamzah. Jadi yang 2 harokat menjadi 4 atau 5 harokat dalam riwayat Hafs. Ya. Baik. Di riwayat lain nanti ada yang 6. Baik. Huruf wawu tidak sempurna diucapkan kecuali merapatkan dulu 2 bibir dalam keadaan seperti monyong, baru dibuka wa. Coba wa. Dan bukanya untuk fathah Arab nggak boleh waduh, nggak boleh. Wa. Kemudian huruf sin mesti jelas wassa. Huruf mim juga tipis, nggak boleh mo tapi ma. Wassama. Nah, di sini panjangkan. Wassamai. Lagi. Wassamai. Kalau wa di sini macam ini, sini pun sama. Wama banaha. Nah, jadi kita arahkan meskipun tidak secara utuh, fathah Arab itu bunyinya begitu. Tidak boleh banaha. Dia tengah-tengah. Banaha. Was-samai wa ma banaha. Jadi nanti kalau ada orang yang
biasanya dia ngelawak, ya, dengan menggunakan bahasa ke Arab-Araban, itu nanti ada fathahnya ke bawah. Karena memang Arab itu ada khas tersendiri, ya. Termasuk nanti kalau domah, ya. Jadi kalau orang Sunda atau kita rata-rata suka makan bala-bala, itu kalau bala-bala itu fathahnya tidak Arab, ya, bala-bala itu kita. Tapi kalau Arab bala bala bala. Jadi seperti itu cerita fathah Arab, ya. Nah, nanti kita terapkan pada semua fathah. Ya. Baik, sekali lagi 1 2 3. Was-samai wa ma banaha. Lagi. Was-samai wa ma banaha. Baik. Untuk pengalaman berikutnya, semua kalimat sama itu bagian maknya memanjang lebih. Ya. Ini semua bagian ininya memanjang meskipun tidak ada tanda. Ya, maksudnya saat baca Quran, ya. Karena ini kan bahasa Arab. Kadang-kadang di Quran, kadang-kadang tidak di Quran. Apa samaun teh? Langit, ya. Berikutnya diingat, samaun itu artinya langit. Karena langitnya lega, jadi pelebah mak dilegakan. Sama langit yang luas digambarkan dengan adanya satu huruf yang dibaca lebih panjang. Ini apa namanya? Sekedar membaguskan huruf, ada alamat-alamat seperti itu, ya. Nanti Bapak-bapak akan mendapatkan kalimat yang dibacanya susah, artinya dia susah. Ya. Jadi kalimat yang dibaca susah artinya juga susah. Contohnya hazn atau huzn. Apa artinya? Sedih. Gampang mana dengan sahel? Lebih mudah. Artinya mudah. Nanti ada usra. Inna ma'al usri atau usra dan yusra. Mana lebih mudah? Yusra lebih mudah. Iya, usra itu sulit, yusra itu mudah. Itu dalam bahasa Arab ada sedikit keterkaitan antara makna dan cara bacanya. Baik, artinya langit. Sekarang yang artinya bumi. Biasanya dia akan dipasangkan ikatan sama dan al-ardu. Wal ardi wa ma tohaha, ya. Wal ardi wa ma tohaha, ya. Untuk nyicil, ya, namanya juga nyicil. Huruf-huruf yang seperti ini, waw yang terletak di awal, setelahnya datang isim, nanti waw ini nama dia waw qasam. Dan waw qasam ini masuk harfu jar. Sehingga setelahnya harus kasroh. Was-sama'i wal ardi. Ya. Catatannya wawnya di awal. Kalau di tengah-tengah nanti bisa jadi tidak. Ya, waw atof, tambahan. Jadi nanti kalau hilang harokatnya atau sengaja dihilangkan, harus tahu wal ardi. Lihat kepada waw ini. Yang belajar nyicil ada namanya waw qasam, ada waw atof. Waw atof itu dan. Ya. Kalau dan dia tidak menimbulkan kasroh. Ya. Hadza maktabun wa hadza sabburatun. Tetap un. Karena bukan waw qasam. Ya. Itu perbedaan waw. Baik, kembali di sini. Wal ardi. Fokusnya di sini. Dia bukan DID dalam bahasa Indonesia. Dan nanti sama. Ardu, ardi, ardo. Ini ardi, ya.
ardo, ardu. Semua kalau ada ARD, mudahnya begitu. Kalau ada ARD di Quran, nah, edna teh nukieu. Dot, semua. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu ednya adalah dot. Ya, karena berasal dari kata yang sama. Atau ketika di fathah ardu, ardi, ardu itu sama dan alhamdulillah tidak ada yang lain. ARD ini dalam Quran mesti dia pakai dot. Ya. Baik, ini untuk apa? Seperti ini. Kalau difahami betul, nanti bapak-bapak membaca satu ayat yang ini dan satu ayat yang lain, ini tidak lagi tertukar-tukar karena faham, oh itu bendanya itu. Jadi mesti baca begitu. Selanjutnya, membaca surat atau orang mendengar surat apapun, tidak hafal surat itu, nanti dia bisa mengoreksi orang lain atau diri sendiri salah atau betul. Karena faham ini. Ya. Ini bagian dari tugas, kalau di sini ada guru, kemampuan guru harus seperti itu. Jadi kalau ada beberapa orang pun di sini baca Quran, masing-masing dengan suara keras, kita tidak sengaja mengkoreksinya dan tidak hafal pun ayat-ayat itu. Tapi bisa mengetahui siapa yang salah di antara yang membaca. Karena dia faham. Ya. Hurufnya apa, bunyinya seperti apa. Ya. Ini nanti tahapan kita, baik guru dan bukan guru, hendaknya sampai kepada seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu, nulis pun bisa. Ya, jadi ini saya nulis tidak latihan dulu, Pak. Kelamaan. Ya. Jadi berdasar yang di dalam kepala ini, oh wah bentuknya kayak gini, ya sudah dibuat. Dan seterusnya. Ya. Jadi kalau disuruh tuliskan wal ardi, tidak mungkin saya akan tulis dotnya dengan dal. Kenapa? Ya ini tadi rumusnya. Ednya ini bukan dal tapi bod. Baik. Berikutnya, bagaimana membaca ardo, ardi, ardu? Coba, wal ardo dulu. Do. Kalau sulit, dia pakai ed saja. Do. Ya, jangan do ya. Yang penting bukan do. Bukan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yang itu bukan. Tapi do. Ya. Baik. Wal ardo. Wal ardu. Nah, untuk membaca wal ardi, posisinya dari wal ardu. Ya. Wal ardu. Nah, nanti posisi mulut begitu. Di. Wal ardi. Nah, jadi tetap ini untuk pemula ya. Nanti kalau sudah oke, nggak perlu lagi main-main bibir ini ya. Jadi untuk membuat huruf tebal, maju mulut kasroh. Wal, kebetulan sudah ada ini cenderung maju kan. Wal ardi. Lagi. Wal ardi. Lagi. Wal ardi. Nah, wama gampang. Yang ini to. Ah, to ya. Nah, tapi digemakan. To. Nah. Kemudian tidak boleh to. Tidak boleh pecah suaranya. Enggak boleh. To, nggak boleh. Kalau ta iya, kalau to dia tidak punya sifat hamas, jadi bulat suaranya. To, anto. Jangan anto tapi anto. Toha. Sekarang ha. Ada beda dua huruf ha dengan ha. Yang ini ha, yang ini ha. Coba ha. Ini ya. Ha. Kalau belum bisa, banyak-banyak saha. Sabaraha. Nah, sabaraha tapi sabarahana Sunda. Kalau orang Jawa ya sabaraha we.
Sabaraha ya. Sabaraha. Nah. Ha ha ha. Ha ha ha. Ah. Ah. Ayak. Sah. Nah, ini huruf ha. Wa ma dhahaha. Wal ardi wa ma dhahaha. Baik, tentu satu kali jumpa, kalaupun tidak jadi bagus tidak apa-apa. Ini pengalaman, ya. Jangan-jangan pengalaman pertama dan terakhir. Maksudnya, yang sudah tertarik nanti silakan cari majelis di mana-mana. Apalagi kalau memang kenyataannya kita masih belum sampai kepada apa yang kita tadi sampaikan. Ini terus mencari. Ya. Kemudian berikutnya. Wa nafsiwa. Kalau orang yang faham, ketika ada wa nafsiu, bacanya kan wa nafsiu, tapi lihat dia nulis. Nah, kenapa wa nafsin saya tulis? Ya begitulah tulisannya. Ya, wa nafsin. Kenapa jadi wa nafsiu? Karena ada waw di sini dan urusannya bukan tasydid. Urusannya bukan tasydid. Tasydid tidak ada tak apa. Urusannya adalah kasroh tain menghadapi waw. Secara hukum tajwid namanya idgham bi gunnah. Jadi penyatuan antara an di sini dengan au di sini, dengan w. Ya. Waw ini. Dan kaidah dalam gunnah, dalam idgham, mohon maaf, semuanya huruf pertama akan kalah dengan huruf kedua, yang bunyi huruf kedua. Ya. Jadi kalau ada tulisan an ro'a, baca apa? Ar-ro'a. Ya. Ada tulisan nakhluqkum. Nah, qaf dengan kaf. Di sini ada qalqalah enggak? Enggak ada. Masuk ke sini. Habis dia. Nakhluqkum. Huruf qafnya tidak ada. Apa? Ini idgham, dilebur. Kaidahnya kalau ada dilebur, huruf pertama selalu kalah. Maka kalaupun tidak jumpa tasydid, tetap yang dibaca huruf berikutnya. Itu nanti ini juga sama. Ini juga sama. Bab ini, bab juga nanti masuk kepada bagaimana membaca kitab gundul. Ya, contoh ini. Ya. Baca kitab gundul. Apabila ada tulisan tidak ada alif lam, pasti harokat akhirnya kalau tidak in, un, an. Maksudnya ada an-nya, tanwin. Ya, itu kaidah. Jadi nafsun ini kalau saya kasih alif lam an-naf, nah di sini nanti jadi su. Kalau disatukan tanpa wa ini nafsun. Ya, kalau di sini jadi nafsu. Ya. Jadi sudah jelas kalau seperti ini pasti tentu kita ini jadi di sini kasroh kan, harfu jar kan, jadi nafsin. Itu untuk nyicil karena ini sebagian santrinya santri elit yang sudah belajar kemana-mana. Jadi saya tambahkan materinya. Taib. Dan untuk belajar Arab gundul pertama-tama bapak-bapak tuliskan ayat Quran, hapus harokatnya. Dan lu apal maka baca. Kau baca nggak? Nih contoh. Apa ini? Maliki yaumi. Bahkan nggak jelas tulisnya. Bahkan nggak dituliskan juga bisa. Apa? Maliki yaumiddin. Ayat tulisan pun kita bisa baca. Kenapa? Karena hafal. Ya. Yang rajinlah. Insya Allah cepat. Wa nafsi wa ma sawaha.
Baik. Di sini kaidah gunnah namanya idgham bi gunnah. Idgham tu dihijikeun, bi teh kalawan dengan gunnah teh dengung. Jadi di sini mesti ada dengung. Tidak cukup wa nafsi wa ma, tapi wa nafsi wa nafsi lagi wa nafsi wa nafsi wa ma. Di sini enggak. Di sini enggak boleh. Enggak boleh. Di sini langsung sawaha. Yuk. Wa nafsi wa ma sawaha. Lagi. Wa nafsi wa ma sawaha. Dari sini. Wassa'i banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha. Baik. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan panjang dan selesai, yang penting kita belajar membaca. Dan yang belum hafal surat ini, ya, usahakan setiap perjumpaan dihafal. Jadi kita yang lalu 4, sekarang ditambah 3. Jadi yang ngaji sore juz 28 cenah. Anu ayeuna juz 30. Jadi lobate ngapalkeun ya tenan naon. Ya. Iya, kalau itu dilalui insyaallah kita akan menambah hafalan. Jadi plus baca bagus, hafal juga. Ya, jadi silakan. Jadi pekan ini asyams bulan ini ya, insyaallah. Jadi selesai bulan ini mudah-mudahan surah asyams ini yang ikut kajian pada hafal. Ya, jadi silakan. Dan ini saya katakan termasuk surat yang mudah dihafal. Ya. Nanti ada yang susah, ada yang mudah. Ya. Jadi ada surat-surat yang qadarullah rata-rata gampang menghafal. Contohnya surah Al-Fatihah. Ya. Anak kecil pun hafal. Gampang banget. Ya. Padahal panjang. Ya. Cuma lumayan lah ya. Daripada surah Al-Kafirun panjang mana? Panjang Al-Fatihah kan? Tapi Al-Kafirun agak susah. Bisa muter-muter nggak ketemu ujungnya. Surah Al-Kafirun. Nah, ini termasuk yang mudah. Nah, di bawah ini ada itu susah. Jadi beda. Ya, antara satu surat dan surat yang lain. Maka kalau itu cenah cek Ustadz mudah, ya mudah lah. Mudah-mudahan tersemangati. Ya. Taib seperti itu kita baca sekali lagi dari awal sama-sama. Yang lihat mushaf boleh lihat mushafnya dari ta'awud 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha. Baik, sekian itu untuk poin utamanya. Kalau ada yang ditanyakan disampaikan silahkan. Ya, kadang-kadang enaknya kajian itu kalau ada yang bertanya. Nggih Pak, silahkan. Qasam itu sumpah.
Jadi wau yang menyatakan sumpah, dan biasanya kalau dalam Al-Quran sumpah itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya di awal. Adanya di awal ayat. Adapun nanti di ayat yang kedua tetap wau qasam. Tetapi bisa jadi tidak. Ya, nanti lebih tepatnya dilihat ke terjemahan. Kalau ingin betul-betul paham apakah itu wau qasam atau tidak, maka dilihat ke terjemahan. Kalau wau qasam terjemahnya demi, kalau wau atof terjemahnya dan. Ya, atau kedua-duanya difungsikan. Contoh, was-samaa'i wa ma banaha, demi langit dan bangunannya atau pembinaannya. Boleh. Dan demi bumi, tapi deminya yang wajib ada, dannya tambahan. Maksudnya Allah tuh sumpahnya banyak, dan ini dan ini dan ini. Nah, kalau diterjemahkan wal ardi dan demi, maka tetap yang berfungsi kosamnya, waunya penerjemahan. Karena nanti kita akan bakal dapatkan dalam Al-Quran kita, Al-Quran terjemahan kita, kalimat-kalimat yang tidak ada padanya Arabnya. Ya, termasuk yang ini. Dan demi, dan yang dalam terjemahan itu bukan tapi tambahan dari kita untuk melemeskan kalimat. Ya, contohkan saya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya dia telah menurunkan. Terjemahan utamanya hanya sesungguhnya dia telah menurunkannya. Al-Quran di situ tidak ada. Anzalnahu, telah menurunkannya. Nah, hu ini apa? Nanti lihat kalimat berikutnya. Oh, ini tentang Quran. Berarti yang dimaksud diturunkan Al-Quran. Begitu Pak. Jadi wau qasam adalah wau yang artinya sumpah, yang letaknya di awal. Harfu jar selalu kasroh. Apa saja harfu jar? Yang mudah dulu, fi, ala, ya. Kemudian wa tadi, kemudian ila, ya. Apa fi? Di dalam boleh. Ala di atas, wa dan atau demi, kemudian ila. Jadi kalau fi, dan ini pasti fi dini, ya kan? Fi dinillah, itu fi. Fi jidi. Kemudian ala, alal araiqi. Ini ilmu pasti. Harfu jar itu membuat kalimat berikutnya kasroh. Nah, untuk apa ini? Tahu hal seperti ini, ya tentu nanti kalau kita sudah bergerak di bidang dakwah, setidaknya omongan kita tuh diperhatikan, terutama oleh santri-santri yang baru lulus. Jadi dia ngecek gurunya oke apa tidak. Ya, kalau sesama ustadz biasanya memaafkan. Oh mungkin dia lupa. Tapi santri baru lulus, ustadz gitu aja nggak tahu. Jadi ini penting ya. Ini termasuk kepada bapak-bapak sekalian yang suka pembukaan ceramah atau jadi MC ya. Hati-hati kalimat-kalimat yang diucapkan. Ada kulla, ada kullu. Ya. Kalau saya ucapkan kullu bid'atin dolalah, mestinya kullu apa kulla? Kullu. Namanya mubtada. Awal kata harus dhammah. Tapi kalau saya tambah inna, wa inna, nggak boleh lagi kullu. Wa inna kulla. Itu sudah pindah dari kullu kepada kulla kalau ada tambahan. Nah, ini bab grammar ya bahasa kitanya, tata bahasa Arab yang ini kita kenalkan karena kita belajar tajwid. Barangkali memang ada yang berminat untuk lebih jauh, ya setiap pengajar tajwid basic bahasa Arab juga harus dikuasai. Saya kira itu Pak. Jadi wau qasam terletak di awal, terjemahannya demi, dan hal itu
Kalau yang disebut benda, maka sumpah itu hanya boleh pada Allah. Pada kita tidak. Tetapi kita juga bersumpah dengan waw. Contohnya, wallahi. Akang nyendak sandal abdi. Wallahi kan. Terang nu mana sandal Ustaz ge. Nah, wallahi itu sumpah, ya. Bukan dan Allah, tapi demi Allah. Ada lagi sumpah dengan Allah dengan apa? Dengan ta. Tallahi, wallahi. Nah, untuk kita tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah atau nama Allah ditambah dengan selain Allah. Demi Allah, demi Rasulullah tidak boleh. Demi Allah, demi malaikat tidak boleh. Ya, mesti dengan kalimat demi Allah saja. Baik, sekali itu jam 6 sudah menjelang. Semoga kita semua dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.